Waalaikumsalam, Pak Gus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik Pak Gus, alhamdulillah. Walaupun dengan Alhamdulillah. cuacanya hujan seperti ini. Semoga selalu sehat walafiat ya, Pak Wawa. Amin, amin. Amin, terima kasih Pak. Nah, Begitu juga dengan Bapak. izin ya, amin amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, Pak Wawa. Ya. Saya mohon izin waktunya, Pak Wawa. Nggak sibuk nih. Tidak Pak, kebetulan saya baru selesai mengajar, jadi waktu saya alhamdulillah luang. Oke, alhamdulillah ya. Udah kelihatan udah selesai ya KBM. Oke. Ya, betul Nah, Pak. tapi baru-baru ini bahwa saya perhatikan kelihatannya sedang sibuk ya. Betul sekali Ya, Pak. Saya sekarang lagi sibuk, lagi cukup sibuk sih Pak. iya. Sama Kelihatan tugas. agak satset gitu kan ke koordinasi ke sana kemari gitu kelihatannya. Ya, Ya, betul semoga sekali Pak. sehat ya. Amin, amin. Kira-kira ada kegiatan apa Pak Wah ya sekarang? Nah, kegiatannya sedang saya hadapi. Yang pertama ya CGP ini, Pak. Terus yang kedua itu Betul. saya sekarang eh, baru dipanggil mungkin Pak ya, kegiatan PPG gitu, Pak. Jadi Oh, ini iya iya. dua kegiatan ini Dua kegiatan ya, dua program ya lumayan pendidikan. Ditambah lumayan mengajar sekali, juga Pak. tetap kan, kita itu tidak Betul bisa sekali. pasti begitu saja ya tupoksi kita Betul, sebagai pengajar. Baik Pak betul. Wawa, yang saya tanyakan itu yang pertama yaitu eh, apa tujuan Pak Wawa dalam hal manage waktu kesibukan tersebut ya, mulai dari CGP, kemudian PPG, ditambah ya kewajiban sehari-hari gitu mengajar gitu. Apa tujuan Pak Wawa kira-kira yang saat ini hendak dicapai yang diharapkan oleh Pak Wawa dalam memanage waktu tersebut? Betul sekali, Pak. Dalam menghadapi dua kegiatan ini cukup menyita waktu gitu ya Pak ya, menyita waktu terlebih dalam kegiatan kedua ini. Dan yang saya rasakan dalam menghadapi yang kegiatan yang pertama dari CGP, itu tentunya waktunya sudah terjadwal gitu Pak ya. Saya tidak terlalu khawatir, saya tidak terlalu was-was, karena kalau CGP sudah terjadwal gitu Pak, sudah Betul. terjadwal, dan alhamdulillah masih bisa dijadwalkan dengan baik. Nah, kalau CGP ini yang saya jadikan jadi kekhawatiran saya, yang mana dalam pelaksanaannya saya belum mengetahui Pak, belum mengetahui jadwalnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, baru jadwal sementara saja yang saya dapatkan gitu. Mungkin saya dalam mengatur waktu, saya akan berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin, membagi kedua kegiatan ini, mungkin 3 mungkin ya Pak, dengan Iya, mengajar gitu. mengajar itu mah Ya, dengan memang mengajar, udah ya, sebelumnya juga gitu tugas kita, tugas pokok kita gitu ya. betul Sekarang sekali. sedang pendidikan, dua pendidikan ya semoga saja apa yang diharapkan dan menjadi tujuan Pak Wawa bisa mengatur waktu tersebut Waktu, gitu ya, bisa semuanya terakomodir gitu ya. betul sekali Pak. Iya. Ya mungkin yang saya gunakan mungkin ya, setelah saya mengerjakan CGP, saya mengerjakan tugas CGP, saya mencoba untuk membuka-buka apa yang terjadi apa yang harus saya lakukan dalam kegiatan PPG. Nah, di sela-sela itu saja Pak yang bisa saya manfaatkan waktunya, saya maksimalkan untuk melaksanakan kedua kedua tugas tersebut. Di samping belajar ya Pak ya, apalagi Iya, sekarang kan Pak lagi padat-padatnya, iya, terlebih sekarang diselenggarakan yang namanya penilaian tengah semester, itu betul. luar biasa sekali Pak. Ya, bahwa yang penting kita pantau terus jadwalnya gitu ya, di print semuanya jadwal PPG, jadwal CGP-nya, tinggal nanti kita
mencoba untuk mendisiplinkan waktu tersebut dan kita selalu fokus gitu terhadap jadwal yang telah dibuat, dan semoga kita bisa melaksanakannya ya gitu, terakomodir semua tujuan betul sekali. tersebut. Kemudian yang kedua Pak Wawa, ini kira-kira tantangan apa yang paling Pak Wawa rasakan gitu dalam mengelola atau membagi waktu tersebut dari 2 program pendidikan dan 1 kewajiban tugas mengajar gitu. Tantangan apa yang paling Wawa rasakan? Nah, tantangannya yang saya rasakan adalah dalam pengaturan waktunya. Yang pertama pengaturan waktunya ya Pak ya, karena kalau dalam CGP kan sudah terjadwal itu Pak ya, sudah terjadwal Betul. seperti yang saya barusan jelaskan, sudah terjadwal, tapi kalau untuk PPG ini belum gitu. Nah, jadi saya apa namanya Pak, saya mencoba memaksimalkan waktu sebaik mungkin dalam mengerjakan kegiatan CGP dan PPG ini. Nah, kembali lagi mungkin Pak ke kegiatan yang jadi kewajiban saya. Nah, saya rasakan, nah dari yang saya laksanakan, saya mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu yang jadi kewajiban saya, Iya. gitu Pak. Strategi-strateginya ya saya mengerjakan kewajiban saya dulu, setelah itu baru waktu yang tersisa, spare waktu yang tersisa, nah saya manfaatkan untuk kedua kegiatan ini, Iya. gitu Pak. Iya, baik Pak Wawa, Banyak sekali yang udah tantangannya. jelas jadwal mah ya, tinggal Betul, atur waktu aja gitu. Cuman kalau ketika berbarengan gitu ya kita switch on switch off aja gitu. Oh ini CGP dulu yang betul, udah jelas gitu. Kalau PPG ya kita selalu pantau terus itu informasi gitu ya. Karena betul pasti sekali ada Pak. ininya komunitasnya kan ya bahwa ya di PPG Betul, tersebut ada betul, komunitasnya. Ya kalau di sekolah mah kan sudah memang dari awal bahkan kita yang mengatur jadwal gitu ya udah disusun. Tapi betul semoga sekali Pak. tantangan tersebut lah bisa kita hadapi gitu ya, bahwa bisa kita tuntaskan gitu step by stepnya. Yang penting mah itu tadi kita lihat terus jadwal, jangan sampai kita ketinggalan informasi juga. Bagi yang belum jelas jadwalnya, kita aktif dalam komunitas tersebut gitu. Tongkrongin aja lah istilahnya itu ya, Betul jadwalnya sekali itu Pak. atau grupnya gitu ya. Iya, Semoga kita bisa menuntaskan ya semua tantangan tersebut. Terus yang ketiga, bahwa kira-kira langkah konkret apa nih yang bisa Pak Wawa lakukan untuk pengaturan waktu tersebut gitu, rencana apa gitu yang Pak Wawa upayakan ya, untuk pengaturan waktu tersebut supaya semuanya ya bisa terhandle gitu ya, bisa terakomodir, bisa terlaksanakan dengan baik gitu ya, meskipun tantangan ada tapi insya Allah mudah-mudahan Pak bisa eh, menyelesaikan tantangan tersebut, menghadapi tantangan tersebut. Dan tahulah betul. jawabannya. Apa kira-kira nih rencana konkretnya, langkah konkretnya, atau rencana aksinya gitu. Ya, betul sekali Pak. Mungkin saya akan mencoba membuat jadwal mungkin ya Pak ya, membuat jadwal yang mana saya membuat jadwal itu dimulai dari pagi hari gitu Pak ya, dari pagi Betul. hari sampai ke malam hari. Nah, di Istirahat sini ya, saya waktu yang istirahat. sampai Ya, istirahat Pak. Saya betul. mencoba memaksimalkan waktu yang mana ya kalau dari pagi hari mungkin ya Pak ya, saya dari bangun apa namanya, dari bangun tidur, terus apa namanya, sembahyang, dan saya mencoba dari sana masih ada spare waktu sebelum saya berangkat ke sekolah. Nah, saya membuka ini dulu Pak, membuka dulu modul, Hmm. membuka tugas CGP dan lain sebagainya. Dan juga saya di situ mencoba untuk mempersiapkan materi apa saja yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya berikan kepada anak murid nanti di sekolah. Nah, itu selanjutnya mungkin dalam kegiatan pembelajaran gitu ya Pak ya, saya Betul. mencoba untuk menjalankan tugas saya sebagai guru gitu Pak ya. Tapi Iya. saya mencoba di mana pada saat pembelajaran di sekolah juga saya akan menyisihkan waktu beberapa menit, bisa setengah jam, bisa pada saat istirahat, saya apa namanya, mencoba untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di CGP. Biasanya saya seperti itu. Iya. Dan yang jadi apa namanya, yang jadi waktu utama saya mungkin pada saat kegiatan
setelah pembelajaran Pak ya, setelah kegiatan pembelajaran, setelah kegiatan KBM selesai, nah di situ saya bisa agak fokus gitu Pak ya, agak fokus ke CGP ya, kegiatan-kegiatan yang ada di CGP. Nah tapi sekarang dalam kegiatan kali ini saya harus memaksimalkan waktu apa namanya waktu setelah kegiatan belajar mengajar, dua kegiatan yang harus saya maksimalkan, yaitu dengan belajar lagi di kegiatan PPG gitu Pak. Ya, Yang memang biasa. dari apa namanya dari setelah kegiatan belajar mengajar itu memang waktunya agak agak panjang ya Pak ya, Ya, sebelum ya. saya pulang. Tapi alhamdulillah, nah di situ saya bisa memaksimalkan waktunya ke dalam eh, kegiatan CGP dengan kegiatan PPG. Nah, selain itu Pak, saya juga mungkin sudah menjadwalkan, biasanya saya membiasakan diri setelah istirahat di rumah, setelah kegiatan di rumah, setelah sembahyang Isya biasanya saya sebelum tidur 1,5 jam sampai 1 jam saya membuka dulu gitu Pak, membuka dulu Betul. apa yang Bagus harus bahwa dipelajari gitu Pak ya. Ya iya, apa yang harus saya persiapkan buat besok. Terlebih kan sekarang kegiatan saya 2 gitu Pak ya. iya. 3 mungkin ya dan Tiga dengan dengan tanggung jawab mengajar yang ya. saya. Nah di situ saya mempersiapkan semuanya gitu Ya, Pak. luar biasa Pak Wawa. Jadi bagus ya Pak Wawa membuat menyusun schedule jadwal ya. Kita Ya betul. integrasikan itu jadwal di CGP, jadwal PPG dan jadwal mengajar gitu ya, diintegrasikan kemudian kita susun gitu ya, susun ulang dari ketiga jadwal tersebut dengan jadwal pribadi, dibuat buku agenda misalkan atau Betul sekali Pak. ditempel jadwal di kamar kita gitu ya, Iya dari betul. mulai bangun sampai tidur lagi gitu Sampai ya tidur bahwa lagi ya, ya. gitu Pak. Bagus, luar biasa, semoga kita bisa mengefektifkan waktu ya, efisien waktu, Betul. dan tentu produktivitas itu selalu Yang kita utamakan gitu ya. utamakan. Ya betul. Oke, nah yang terakhir Pak Wawa ini eh, kira-kira nih bagaimana Pak Wawa akan mempertanggungjawabkan rencana tersebut gitu ya, dan siapa saja yang mendukung atau yang akan dilibatkan ya dari ketiga program atau utamanya yang dua mungkin ya, kalau yang mengajar mah udah dari sebelumnya pun pasti ada beberapa pihak terkait gitu ya. Ini untuk yang dua program itu khususnya CGP, PPG gitu. Kira-kira siapa yang akan minta bantuan atau yang akan nanti berkolaborasi gitu ya untuk mendukung kegiatan Pawawa ini gitu. Kira-kira nih bagaimana gitu Pawawa mempertanggungjawabkan rencana tersebut dan juga siapa saja yang akan dilibatkan gitu. Ya, baik Pak. Mungkin di sini dalam kegiatan-kegiatan saya terutama dua kegiatan yang saya sedang jalani ini di luar dari tanggung jawab belajar mengajar, eh, mungkin di sini saya akan segera merealisasikannya gitu Pak ya. Dalam artian saya melaksanakan kegiatan tersebut ya sesegera mungkin gitu. Di mana ada waktu, di situ saya eksekusi gitu Iya, Pak. siap, Jadi siap. soalnya kan saya memaksimalkan waktu, kembali lagi kepada waktu gitu. Waktu itu yang utama gitu Pak. Iya, Jadi di mana ada waktu senggang, ada waktu luang yang bisa dimanfaatkan. Nah di situ saya mungkin merealisasikan rencana-rencana yang tadi saya susun dari awal sampai akhir yang tadi. iya. Nah, kalau berbicara siapa saja yang bisa diajak kolaborasi gitu Pak ya. Mungkin di sini saya sedikit bercerita mungkin Pak ya. Nah, untuk kegiatan 2 CGP dan PPG ini banyak sekali yang bisa saya bisa banyak sekali yang rekan-rekan yang bisa diajak untuk berkolaborasi ini. Salah satunya di dalam kegiatan CGP ini tentunya banyak sekali eh, rekan-rekan hebat yang sama-sama berjuang, sama-sama ada dalam kegiatan CGP ini yang turut serta, yang ikut mensupport, ikut berkolaborasi dengan saya. Nah,
kalau dalam kegiatan CGP ini saya sudah tidak khawatir gitu Pak, karena chemistry-nya sudah ada gitu Iya, dalam setiap kegiatan gitu. Nah, kalau yang alhamdulillah ya. jadi kekhawatiran saya itu Pak adalah kegiatan PPG. Nah, di sini saya masih menghimpun kekuatan, masih saya menghimpun rekan-rekan yang bisa untuk diajak berkolaborasi. Nah, kemarin saya mencoba untuk menghubungi rekan-rekan yang sesama anggota CGP, Iya, anggota PPG PPG untuk ya. berkumpul gitu Pak, untuk Iya. berkumpul membentuk suatu komunitas, membentuk kerjasama, dan alhamdulillah kemarin saya sudah konfirmasi dengan rekan-rekan saya, alhamdulillah mau ada pertemuan dan mau ada kegiatan-kegiatan yang membahas untuk PPG khususnya gitu ya. Ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya gitu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, luar biasa Pak Wawa ya. Ya karena kita udah terpanggil gitu kan, PPG itu kesempatan juga ya, peluang emas. Anggap saja peluang tersebut tidak keluar dua kali gitu. Makanya dengan panggilan tersebut ya kita selaku guru harus bisa gitu mempertanggungjawabkannya, apalagi ini sudah terjadwal seperti CGP, kemudian Betul apalagi sekali. mengajar gitu kan. Ya alhamdulillah gitu bahwa kita bisa ya, dan harus bisa memang ya, harus bisa kita untuk mempertanggungjawabkannya ya, fungsi kita itu betul-betul dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian untuk yang ini juga ya, kolaborator ya, berkolaborasi tentunya teman Kolaborasi. sejawat ya, karena tidak semua juga bisa mandiri. Kita itu kadang-kadang oh kita ada kekurangan gitu ya, contohnya ya misalkan dalam penggunaan teknologi atau apa gitu ya, yang perlu kita Betul. bantuan pengambilan video misalkan nanti ketika kita uji kinerja, tentu itu melibatkan rekan sejawat ya, atau bahkan orang tua atau komite sekolah atau komunitas-komunitas praktisi gitu ya. Yang penting insya Allah dengan segenap pengalaman Pak Wawa gitu ya di CGP juga luar biasa menambah wawasan kita gitu. Tinggal kita mau betul-betul memanfaatkan peluang-peluang tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya sekarang sebagai ini ya, terima kasih Pak Wawa atas waktunya ya. Ya, Mohon maaf sama-sama. apabila misalkan ada kesalahan-kesalahan kata dari saya, gitu, pertanyaan saya kurang jelas atau apa, mohon maaf. Nah, tapi sekarang itu kira-kira ya, refleksinya ya, alhamdulillah dengan kegiatan coach ini kita bisa sharing gitu ya. Ya, betul sekali. Minimal kita punya masalah gitu, kita bisa selesaikan gitu bersama-sama dengan cara kolaborasi ini gitu ya. Betul Sharing sekali, Pak. informasi, sharing pengalaman gitu, berbagi. Ya mudah-mudahan Pak Wawa pun bisa melaksanakan tugas ini dengan diberikan kemudahan dan kelancaran, sehat selalu ya, dan tentunya Amin. selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada kekuatan lain selain fisik, yaitu secara psikis, secara goib gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu Betul menjadi sekali. stimulus kita yang luar biasa gitu untuk membangkitkan semangat kita. Terus ini kira-kira dari Pak Wawa ada ini umpan baliknya apa dari kegiatan kita ini, dari coach dan coach Ya, ini? baik Pak, terima kasih Pak. Yang saya rasakan setelah kegiatan coaching ini Pak, saya merasa lega, saya merasakan bahagia karena dalam kegiatan kali ini saya bisa mengutarakan apa yang terpendam dulu, saya bisa mengutarakan apa namanya, yang ada di dalam hati saya dan pikiran Ya, saya dapat saya ungkapkan gitu Pak, ya, ya, gitu. ya. Jadi saya merasa lebih bahagia, saya merasa lebih senang, dan juga saya setelah mengungkapkan seperti ini saya bisa merasa lebih lega gitu Pak, dalam Iya, menghadapi alhamdulillah mungkin ya, itu tantangannya ke depan gitu. manfaatnya kita berkolaborasi ya, peran kita bisa berkolaborasi, bersilaturahmi lah intinya gitu ya. Dengan banyak bersilaturahmi insya Allah setiap masalah kita bisa pecahkan bersama-sama. Ya panjang umur, sehat selalu, dan insya Allah rezeki pun mengikuti gitu Pak Wa ya. Semoga Amin, amin, selalu amin. Allah berikan kemudahan dan keberkahan kepada kita. Terima kasih atas waktunya ya. Sekian dari Sama-sama saya. Pak.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wawa, Wilujeng. Sore, mohon. Good Gimana afternoon. keadaannya Pak Agus? Alhamdulillah baik Pak Wawa, sehat walafiat insya Allah. Bagaimana Pak Wawa? Ya, Sehat? alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Gimana Pak Agus? Cuacanya di sana masih hujan atau gimana? Mendung Pak, tapi di sini baru mendung saja, belum turun hujan gitu ya. Ya, Cuman alhamdulillah. suasana agak dingin gitu ya. Udah mulai terasa gitu sejuk-sejuknya, Ya, terbawa angin. mudah-mudahan kita semua bisa selalu menjaga kesehatan kita semua ya, karena Amin, amin ya kesehatan itu rabbal kan yang alamin. utama Pak Gus ya. Iya Mahal sekali. betul. Dengan sehat insya Allah aktivitas pun kita Ya, bisa jalani gitu ya dengan kegiatan puas. dengan lancar ya Pak Gus ya. Amin, amin. Baik Pak Gus, di sini saya minta waktunya sebentar ya Pak Gus ya. Oh iya, Ya boleh, sekitar boleh 15 bawa. menit sampai 20 menit ya kita Ya, siap, siap kita bawa. kita sharing aja. Ya, Ada beberapa siap hal yang bawa. ingin saya tanyakan, kita bahas dan apa namanya, mudah-mudahan ini jadi bahan untuk berbagi Ya, kita di sini. siap, Nah, siap bawa. sebelumnya kan kemarin Pak Gus kan mengajar di kelas 6 Pak Gus ya? Ya, betul. Saya di kelas 6 bawa Nah, kelas atas dari belajar. udah 3 tahun mungkin di kelas 6 terus. Iya, Hebat ya Pak iya, Gus ya. Tapi siap bawa. sebelumnya sudah pernah mengajar di kelas bawah Pak Gus? Di kelas 5 paling saya bawa. Oh, di kelas Kelas 5 bawah ya. pernah cuman bahasa Inggris waktu itu masih KTSP, Oh, ya. KTSP Belajar betul bahasa betul betul Inggris. ya. Kelas 1 itu kalau guru kelas 5 dan kelas 6 saja gitu. Spesialis saya di atas di kelas Spesialis atas ya. terus. Oh, iya. Jadi Pak Gus sudah hafal ya, sudah hafal dengan karakter anak ya Pak Gus ya. Insya Karakter Allah, anak yang bahwa ini insya Allah. Tapi kan setiap tahun itu kadang beda-beda gitu ya. Ini karakter ya, setiap anak itu gitu ya. Tahap tumbuh kembang juga gitu kan. Nggak bisa sama ratakan ya. Seperti itu Pak. ya betul betul betul. Nah, Pak Gus ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Gus ya. Nah, terkait pembelajaran yang Pak Gus laksanakan di kelas 6 gitu. Nah, Siap untuk Pak. tahun ini, untuk tahun yang sekarang ini Pak Gus ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak Agus apa namanya lihat dan munculkan dari kelas 6 yang sekarang Pak Agus ampuh sekarang. Iya. Kompetensi yang ingin dicapai gitu mungkin Pak ya, yang ingin dicapai atau ingin terlihat nanti ketika anak lulus gitu ya. Tentu Betul ya sekali. sesuai dengan standar nasional pendidikan gitu ya. Pertama ya dari kemampuan akademiknya gitu ya, kognitifnya, kemudian kemampuan apeksinya gitu ya, Ya, betul. emosional, sosialnya gitu ya. Jadi sesuai target aja pendekatan holistik gitu ya yang saya harapkan itu. Jadi akhlak yang baik, kemudian sosialnya, kolaborasi gitu ya, kemampuan anak berkolaborasi, kemudian ada saatnya anak itu harus bisa mandiri gitu kan, Ya, kolaborasi, mandiri ya, dan juga akademik gitu ya. Itu memang menjadi target saya gitu untuk tahun pelajaran ini ya. Apalagi ya sekarang kita meskipun untuk kelas 6 itu kan bukan kurtilas ya masih masih bukan kurtilas masih kurtilas masih kurtilas kurikulum betul sekali. nasional 2013 kurikulum merdeka tapi kita udah sedikit-sedikit mendekati gitu ke kurikulum merdeka gitu ya anak Ya, harus mampu berkolaborasi gitu mandiri sesuai profil pelajar Pancasila ya pokoknya seperti itu ya, target betul ini sekali Pak Gus. kita kemandirian gotong royong seperti itu ya Ya, betul. sesuai ya, 5 elemen dari profil pelajar Pancasila tersebut. Silakan. Iya, Ya. 6 menurut saya. Nah, ya betul Ya, sekali Pak Gus ya.
Nah, mungkin ya tantangannya sangat banyak Pak Gus ya menghadapi kelas 6 yang sekarang memang apa namanya eh, memerlukan tenaga dan memerlukan pikiran yang sangat apa Bahwa namanya yang sangat prima ya dari iya, gurunya. selalu ada tantangan, cuman ininya yang berbeda gitu ya. Tantangan pasti ada gitu setiap tahun pun gitu ya. Cuman kadang ininya aja jenisnya yang berbeda gitu, bentuknya yang berbeda dari tantangan tersebut gitu ya. Iya. Nah, Itu Pak mungkin Gus, Pak Wawan. ya, baik terima kasih. Nah, kita berlanjut. Nah, di sini Siap Pak Wawan. eh, apa saja kekuatan yang dimiliki pada siswa kelas 6 ya dan kira-kira sumber daya apa saja yang dapat Pak Agus manfaatkan untuk mendukung pembelajaran di tahun ini. Kan sekarang apa namanya? Untuk teknologi ya Iya, dan lain sebagainya bisa dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran kan ya Pak Gus ya. Nah, iya, kira-kira kekuatan gitu ya, kekuatan dari kelas 6 yang dimiliki oleh kelas 6, kekuatan dari Pak Agus juga ya dan juga sumber daya apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembelajaran yang Pak Agus iya. lakukan di dalam kelas. Siap bahwa ininya kekuatannya faktor yang ada gitu ya di sekolah saya gitu ya, utamanya di kelas 6 gitu ya. Anaknya yang pertama gitu ya, anaknya itu alhamdulillah gitu ya, komunikasi baik, sopan, santun gitu ya kepada guru itu. Meskipun awal-awalnya kelas 5 mungkin karena belum mengenal saya gitu ya, karakter saya seperti apa, tapi Betul. dengan apa disiplin, kemudian ketegasan gitu ya, konsistensi kita dengan anak gitu ya, dengan keyakinan kelas, alhamdulillah bisa mengikuti dan itu menjadi sumber kekuatan. Kemudian kekuatan lain misalkan dari Sarpras gitu ya, bahwa alhamdulillah kami ini mendapatkan bantuan gitu ya dari Disdik terkait Hmm. Chromebook ya, Chromebook. Oh, ya, Nah, itu Chromebook. untuk fasilitas untuk menunjang kegiatan khususnya ANBK ya. Kemudian Betul sekali. tes formatif juga kita bisa menggunakan fasilitas tersebut seperti kuisis dan dalam pembelajaran pun, sehingga anak itu karena sekarang memang harus melek teknologi, bahkan jangan sampai kita kalah sama anak ya, anak sudah pada pandai menggunakan gadget. Nah, dengan itu tuh Betul sangat sekali. membantu sekali gitu, dan anak pun terlihat senang gitu ya dengan kuisis, dengan game pembelajaran ya, game-game pembelajaran. Alhamdulillah anak bisa ini mengikuti dengan suasana belajar yang riang gembira gitu, yang senang. Karena anak senang, insya Allah tujuan pembelajaran pun tercapai. Tercapai, Kemudian betul ya itu sekali. Pak, dari personelnya alhamdulillah di kami ini semuanya guru tuh ASN, ada Oh, PNS, ada juga kepala sekolah guru ya. PNS-nya oke. emang hanya kepala sekolah ya. Kemudian gurunya P3K baru itu termasuk ya, saya tahun 2022, guru yang P3K barunya tahun 2023 gitu ya. Semuanya sudah S1 dan ada 2 guru yang sudah S2 gitu ya. Udah pasca Iya, iya. sarjana. Jadi alhamdulillah itu menjadi faktor kekuatan utama juga gitu ya, Betul sekali. bisa Kekuatan. iya, dengan pengalamannya yang dia dapat ketika di bangku kuliah, kemudian ketika mengajar juga di sekolah sebelumnya gitu ya, karena kebanyakan tahun ini tahun 2023 itu dari sekolah swasta yang disiplinnya memang luar biasa ya, dari IT masuk ke negeri gitu. Coba terapkan, dan saya kasih ini dorongan lah untuk mencoba menggerakkan gitu rekan-rekan dengan segudang pengalamannya, termasuk dalam penggunaan IT. Saya pun sering sharing dengan anak-anak gitu yang pasti dengan adik-adik gitu. Saya anggap adik karena memang usianya di bawah saya. Ya, dengan memberdayakan mereka, alhamdulillah setiap program itu bisa kita laksanakan tanpa ada hambatan yang berarti gitu ya. Selalu berhasil sukses kita laksanakan. Nah, di antara yang lainnya seperti komite pun alhamdulillah komite sekolah kita kan ada yang menjadi perwakilan rakyat ya, dari Cimenyan, DPRD Kabupaten Bandung, dan itu pun Ya.
welcome sekali. Kebetulan sekolahnya emang hibah atau waris katanya dari keluarganya, sehingga beliau itu sangat perhatian gitu. Yang penting kita mau mengetuknya gitu ya, apabila Ya, perlu bantuan. Di samping itu juga di sekolah kita itu kebetulan banyak resto-resto ya, kemudian ada villa-villa, dan itu bisa menjadi sumber daya juga. Kita membutuhkan misalkan finansial ya, seperti betul betul. kegiatan untuk tahunan ya, Ya, Agustusan, atau misalkan acara donasi kepada anak duafa misalkan ketika Ramadan, itu program tahunan yang terus berjalan. Alhamdulillah itu bisa kita manfaatkan, termasuk juga prasarana seperti laptop misalkan kekurangan karena di-hire oleh bos karena terbatas gitu ya. Dengan dana yang ada kita akomodir, alhamdulillah bisa menutupi kekurangan. Chromebook 15 ditambah dengan laptop misalkan ada 5, alhamdulillah ketika ANBK bisa satu kegiatan, satu tahap atau satu sesi bisa dilaksanakan, karena siswanya pun memang nggak terlalu banyak di kita, hanya oh iya. 19 seperti itu Wah, Pak. hebat sekali Pak Gus ya. Wah, hebat sekali, luar biasa. Jawaban ini, apa namanya, eee, sangat menginspirasi sekali Pak Gus ya, kegiatan-kegiatan Ya, yang ada di Pak Gus. ya Nah, berbagi baik, saja Pak Wawa, kita itu ya, semoga ya kita selalu bisa memanfaatkan kekuatan tersebut menjadi strategi dan menjadi jalan untuk menuju kesuksesan gitu ya, kesuksesan dalam tujuan pembelajaran kita di sekolah. betul sekali Pak Gus. Nah, eee, kalau Pak Gus, bagaimana, Pak Agus mengukur keberhasilan ya, mengukur keberhasilan setiap langkah yang dilakukan pembelajaran dalam kelas yang Pak Agus laksanakan? Oh, untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa itu tentunya dengan tes, bahwa yang ini mah ya seperti tes tersumatif itu udah jelas itu mah, karena kan udah terjadwal gitu ya, seperti PSTS, Ya, PSAS, PSAT, PSAJ gitu ya, itu alat oke. ukur. Yang keduanya ketika pembelajaran pun kita memang selalu melaksanakan tes formatif gitu, sampai sejauh mana anak tersebut. Bahkan pertamanya ada tes diagnostik dulu gitu, mengukur oh ini kemampuan anak ini misalkan dari segi membaca sudah bisa, sudah lancar, kemudian dengan titik koma, tanda tanya seperti itu juga sudah paham. Tapi ada juga misalkan yang menjadi tantangan itu, ada yang belum bisa membaca gitu, meskipun cuma satu orang gitu, tapi itu menjadikan tantangan bagi saya. Tapi ketika ada tantangan tersebut, insya Allah saya pun sudah ada responnya, yaitu berusaha gitu, kita mencoba bertanya kepada pihak-pihak yang pakarnya di bidangnya gitu kan. Dan alhamdulillah setelah saya misalkan berkonsultasi dengan para pakar tersebut, kemudian memanfaatkan teman kita, rekan sejawat, berkolaborasi dan membantu juga gitu ya. Ada satu anak yang belum bisa membaca teh, sekarang sudah Ya, mulai mengenal gitu ya, kata awalnya huruf juga terbolak-balik gitu antara betul. H, B seperti itu ya. Eh, Ternyata memang ada kata pakar ini positif diseleksi anak tersebut. Ya kita harus Ya, sabar saja. Pertama menanamkan kepercayaan diri kepada anak. Kedua, kita menyiapkan strateginya supaya anak menjadi senang dalam pembelajaran tersebut. Alhamdulillah saya bekerja sama dengan wali kelas 1 gitu, dan mau alhamdulillah, dan sekarang berubah, tadinya tidak bisa menjadi belum lancar, bukan belum bisa, jadi belum lancar saja gitu. Berarti itu adalah salah satu upaya yang telah kita lakukan, ada indikator keberhasilan gitu ya, meskipun belum lancar gitu, tapi ya, insya Allah untuk tahap berikutnya sudah bisa lancar. Pokoknya target lulusan saya itu anak-anak harus sudah bisa membaca dengan lancar gitu Pak betul Wawan. sekali, betul sekali Pak Gus. Menjaga marwah SD Negeri Ciburial 3 juga gitu, menjaga nama baik Betul. alma mater itu Pak Wawan. Ya, baik. Eh, dalam pelaksanaannya mungkin Pak Agus ya, dalam pelaksanaannya yang Pak Agus biasa lakukan, bagaimana cara Pak Agus untuk menjaga motivasi diri untuk terus melakukan perbaikan untuk kedepannya? Ya, yang pertama ya, saya itu ada satu ungkapan ya, atau pernyataan di dalam Al-Qur'an ya, surah Ar-Ra'd gitu.
Ada di situ dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Allah Betul. tidak akan merubah nasib saya ya menjadi seperti sekarang ini tanpa upaya dari kita sendiri. Itu mungkin garis besar artinya bahwa jadi ketika misalkan ada peluang-peluang untuk peluang karir, kemudian peluang untuk meningkatkan kompetensi kita dalam pembelajaran, misalkan seperti mengikuti workshop, seminar, itu saya ketika ada waktu saya selalu ikut. Contohnya ketika ada CGP, meskipun kata orang nanti itu bisa sampai jam 12 begadang gitu kan, ada yang sampai sakit, coba saya jalani bismillahi tawakkaltu 'alallah gitu aja. Ya, Betul, betul. karena saya ingin merubah gitu, keluar dari zona nyaman gitu, bahwa kalau selamanya ada di zona nyaman ya kita ya seperti itu saja gitu kan ya, bahwa karena Ya, kita ingin betul. keluar dari zona nyaman itu ya untuk siapa? Pertama ya untuk bangsa dan negara. Kemudian Betul sekali. untuk diri kita ya, kebermanfaatannya. Insya Allah misalkan ketika mau kita berusaha melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi kita itu, yang terlibat dengan kita itu insya Allah akan kecipratan gitu ya. Contohnya dengan peserta didik gitu kan, ada pembelajaran baru, peserta didik pun mendapatkan manfaat dari jasa kita tersebut ya. Iya, Buat baik. penghasilan keluarga misalkan jadi bertambah dengan PPG, itu juga berdampak kepada keluarga seperti itu. Betul Bagaimana sekali. juga sama bahwa ya itu Iya, mungkin iya. sebagai motivasi ya, motivasi dari diri saya gitu ya untuk mengikuti langkah-langkah ke depan gitu ya, kepada the future. Kita jangan ke belakang, kembali ke belakang, tapi ke depan, ke belakang ya hanya sebagai ini aja pembelajaran saja gitu. Ketika Pelajaran saja, misalkan betul sekali Pak ya Gus. belajar Ya, gitu. Ambil duh, hikmah dari yang belakang ke belakang tersebut. Yang penting kita menatap ke depan, to the future. Itu betul sekali Pak Gus. bahwa Luar biasa sekali Pak Gus, diskusinya sangat sangat apa namanya, sangat iya, mendalam ya, sangat saya juga jadi termotivasi. Terima iya. kasih atas, Sama-sama apa namanya, bahwa sama-sama inspirasinya Pak Gus ya. sama-sama. Nah baik Pak Gus, itu saja pertanyaan dari saya Pak Gus ya, mungkin kita bisa apa namanya, bisa merefleksikan ya dari yang pertama, eee dinamika di kelas 6 itu luar biasa sekali Pak Agus ya, dengan tantangannya. Betul Bahkan betul, Pak. yang Pak Agus sebutkan barusan, ada yang sampai belum bisa membaca, tapi Pak Agus dengan strateginya, dengan usahanya, dengan berkolaborasinya ya, sangat luar biasa sekali Pak Agus ya. Nah, Ya, alhamdulillah bahwa kita sharing saja gitu kan. Saya betul pun sekali. kadang nggak selalu perfeksionis gitu ya. Yang kita laksanakan selalu aja hambatan. Tapi dengan seperti ini kita istilahnya mas curhat gitu ya, bahwa istilah Betul. curhat gitu saya. Jadi alhamdulillah ada muncul ide-ide gitu kan. Oh iya Gagasan iya, baru ke depannya seperti betul apa gitu kan. Yang sekali. sebelumnya terpendam itu belum tergali ya. Dengan Pak Wawan curhat seperti ini eh, tergali semuanya ya insya Allah. Baik baik baik. Ya terima kasih Pak Gus ya. Alhamdulillah, Sama-sama. kita sudah apa namanya, sudah melaksanakan sesi diskusi ini Pak Gus ya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan Pak Gus, mudah-mudahan, selalu di apa namanya, selalu dalam kelancaran, selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Baik Pak amin Gus, ya rabbal terima alamin. kasih atas waktunya. Mohon maaf ya sudah Sama-sama, saya bahwa ganggu Pak Gus. nggak apa-apa, bahwa saya senang sekali kok, ya bisa ini berkolaborasi, sharing gitu ya, sharing pendapat, sharing gagasan gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih juga Ya. sama-sama Pak Wawan. Ya, baik terima kasih Pak Gus ya. Mungkin saya cukupkan sekian, mohon maaf kekurangan. Wabillahi taufik wal Sama-sama. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan.